Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helun Sabirin, NIM 1831041142 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, kelas E. Kali ini saya akan membuat video tentang kesepahaman menentukan perspektif, status, dan peranan sosial wanita dalam olahraga. Langsung saja kita masuk materinya. Olahraga merupakan aktivitas sosial sama halnya dengan aktivitas lain dalam proses sosial yang menyebabkan terjadinya interaksi antara satu individu dengan individu yang lain serta dengan lingkungan di mana individu berada. Manusia memiliki dua segi kehidupan. Yang pertama, kehidupan publik, dan kedua, kehidupan pribadinya. Dalam kehidupan masyarakat atau publik, manusia belajar menerima dan menyesuaikan diri dengan nilai dan keadaan yang sebenarnya yang mungkin tidak diinginkannya. Sebagai pribadi, manusia memiliki kelulusan untuk berbuat dan menjadi suatu dengan keinginannya, seperti dalam aktivitas olahraga beregu yang memiliki aturan kolektif, tetapi diberikan kebebasan per individu untuk menunjukkan kemampuan yang dimiliki melebihi kemampuan yang lainnya. Dalam kasus olahraga pun, interaksi yang terjadi di antara partisipasinya melahirkan tingkat-tingkatan tertentu atau sertifikasi sosial sebagai sistem lapisan masyarakat, bukan hanya pada jenis aktivitasnya, melainkan pelaku yang terlibat di dalamnya. Misalnya ada istilah olahraga amatir dan profesional, olahraga khusus untuk pria, dan olahraga khusus untuk wanita. Wanita yang aktif berolahraga berarti dia terlibat secara intens dalam pola interaksi tertentu di masyarakat. Dari sinilah masyarakat akan memandang dan akan memberikan penilaian hingga akhirnya memberikan status kepadanya. Status sebagai kedudukan seseorang di masyarakat, yang artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang-orang lain dalam arti lingkungan pergaulannya, prestasinya, dan hak serta kewajibannya, dan merupakan kedudukan objektif yang memberi hak dan kewajiban sebagai orang yang menempati kedudukan tadi. Faktor yang menentukan para wanita yang berolahraga dalam masyarakat adalah jaringan interaksinya, seberapa luas dan mampu membentuk pola interaksi dengan lainnya, dan seberapa dalam interaksi serta komunikasi yang mampu dia lakukan dengan lainnya. Status wanita dalam olahraga. Tidak ada satupun wanita terlahir yang secara otomatis mendapatkan status sebagai olahragawan atau atlet. Status partisipan olahraga hanya diperoleh melalui tindakan yang ditunjukkan dengan perbuatannya pada aktivitas olahraga. Status atlet yang dimiliki wanita merupakan yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha disengaja. Aktivitas status bersifat terbuka bagi siapa saja, tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. Dari konsep ini
stratifikasi sosial akan terjadi. Semua wanita memiliki kesempatan sama untuk memperoleh status tertentu di masyarakat, tetapi karena kemampuan dan pengalaman berbeda berdampak pada lahirnya tingkatan-tingkatan status yang akan diperoleh wanita dalam partisipasinya di olahraga. Mobilitas sebagai salah satu peningkatan status sosial menurut Ralph Harditurnir memiliki dua bentuk, yaitu kontes mobilitas sosial berdasarkan persaingan pribadi. Kedua, sponsored mobility atau mobilitas sosial berdasarkan dukungan. Peranan wanita dalam olahraga. Peranan atau roli merupakan dinamika dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban. Susanto 1985, aspek dinamis di kedudukan status. Sekanto 1990, sehingga apabila wanita melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu yang pertama, meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang, serangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Dan kedua, konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Dan ketiga, perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan dengan status keduanya tak dapat dipisah-pisahkan, karena yang status tergantung kepada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Hanya saja sering dilupakan bahwa dalam interaksi sosial yang paling terpenting adalah melaksanakan peranan. Tidak jarang terjadi bahwa kedudukan lebih diutamakan sehingga terjadi hubungan-hubungan timpang yang tidak seharusnya terjadi. Dalam dunia olahraga, ketimpangan ini menyebabkan terjadinya ketidakmerataan kesempatan wanita hanya dijadikan sebagai faktor pendukung yang keberadaannya bukan prioritas, bukan yang utama. Misalnya, dalam beberapa kasus olahraga profesional, wanita hanya sebagai objek atau pelengkap seperti umbrella gear di automotive form. Ketimpangan yang lebih luas terjadi pada masyarakat partisipan aktivitas tertentu, termasuk aktivitas olahraga akibat ketidaksesuaian harapan. Dalam konteks olahraga Indonesia rasanya lebih tepat dikatakan tuntutan dengan peranan. Peranan yang tepat dalam menduduki suatu status. Davis 1948 terjadi karena yang pertama, harapan masyarakat kurang memperhatikan tindakan sebenarnya atau sebaliknya. Kedua, apabila harapan masyarakat akan tindakannya diketahui akan tetapi waktu dan situasi tidak memungkinkan bagi individu yang bersangkutan. Dan ketiga, apabila pemenuhan harapan masyarakat di luar kemampuan individu. Masyarakat olahraga Indonesia masih kuat dengan konsep kalah menang, bahwa suatu pertandingan hanya sebatas pemenang dan pecundang, sehingga identik dengan menyamaratakan status tanpa memahami peranan yang diemban. Dunia olahraga wanita lebih memperoleh kesialan dari konsep ini. Salah satu penyebab adalah perbedaan kesempatan menurut Quackley 1990 dari beberapa kasus bahwa wanita masih memiliki sedikit kesempatan dibandingkan pria, terutama di kota-kota kecil dan wilayah pedesaan.
Yang lebih sering terjadi adalah kekurangan diantaranya dalam hal yaitu persediaan dan pemeliharaan peralatan dan penyebarannya. Kedua, penjadwalan pertandingan dan waktu latihan. Ketiga, kesempatan memperoleh pelatihan dan tutor akademik, penugasan dan kompensasi pelatih dan tutor. Dan keempat, ketersediaan obat-obatan dan pelayanan latihan serta fasilitas publisitas bagi secara individu, tim atau dan event. Harusnya Indonesia memiliki keuntungan dalam hal kesempatan wanita berolahraga karena negara ini dipimpin oleh seorang perempuan juga yang secara karakteristik psikis lebih menonjolkan perasaan. Hanya proses ke arah itu tidak berkesempatan sama dengan yang dimiliki pria karena tidak kebijakan yang dihasilkan adalah kesepakatan dominasi pria yang duduk di lembaga legislatif dan eksekutif. Kedudukan dan peran atlet di masyarakat, yaitu yang pertama, keberadaan atlet di masyarakat serta pribadi atlet sebagai individu dipandang sebagai bagian dari pola-pola sosial dan perasaan-perasaan mereka didasari oleh peraturan-peraturan yang berlaku. Kedua, individu yang hendak hidup dalam satu pranata sosial dan lingkungan masyarakat dan terlibat kegiatan dan tindakan di dalam individu sehari-harinya. Dan ketiga, sebagai individu rasional, seseorang mampu mengevaluasi tindakan secara intelektual. Hal inilah yang setidaknya memberikan kontribusi bagi pemikiran agar status dan peranan wanita dalam olahraga memperoleh porsi yang lebih luas dari menyerupai kesempatan yang diperoleh pria. Wanita tidak lagi berada di belakang dalam startnya untuk memperoleh status dan peranan sosial di masyarakat dibandingkan kaum pria. Faktor pendukung ke hal itu adalah kesadaran seluruh masyarakat bahwa bagaimanapun juga suatu keberhasilan yang meningkatkan status bangsa di dunia internasional adalah sebuah kerjasama antara pria dengan wanita. Quatli 1990 mengungkapkan pula bahwa masih ada mitos yang keliru dan dipegang oleh masyarakat terutama terjadi pada negara-negara tingkat pendidikan dan informasi medik masih rendah. Yang pertama, keikutsertaan yang berat dalam olahraga mungkin menjadi penyebab utama masalah kemampuan menghasilkan keturunan. Kedua, aktivitas pada beberapa event olahraga dapat merusak organ reproduksi atau payudara wanita. Ketiga, wanita memiliki struktur tulang lebih rapuh dibanding pria sehingga lebih mudah mengalami cedera. Keempat, keterlibatan intens dalam olahraga menyebabkan masalah pada menstruasi. Kelima, keterlibatan dalam olahraga membawa ke arah perkembangan yang kurang menarik dan menonjolkan otot. Alasan-alasan ini yang memperburuk persepsi masyarakat terhadap keterlibatan wanita dalam olahraga yang secara langsung berpengaruh pada pemberian status dalam peranan sosial wanita dalam kehidupannya secara khusus di bidang olahraga dan umumnya di kehidupan keseharian di masyarakat di mana pola-pola interaksi sosial berlaku di lingkungannya. Terlepas dari semua, bagaimanapun juga meskipun banyak wanita yang menyukai kegiatan fisik dengan tingkat penampilannya yang terus meningkat walaupun
dapat masalah kesehatan khusus yang berhubungan dengan fungsi reproduksinya yang unik, tetapi manfaatnya bagi kesehatan dan pergaulan sosial jauh melebihi pengaruh-pengaruh merugikan yang terjadi selama ini. Gri Wijoyo 2003. Itulah tadi pemaparan dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.